model fixed bed reaktor ya yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu model satu dimensi ya, model satu dimensi kondisi tunak dengan memasukkan asumsi dispersi ya. Jadi di sini kita memasukkan axial dispersion models ya. Jadi tidak seperti yang model satu dimensi yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi kalau di sini kita mengasumsikan adanya back mixing ya. Jadi kalau di model-model sebelumnya itu kita mengasumsikan pada setiap kontrol volume yang kita buat pada fixed bed itu tidak ada pencampuran antara kontrol volume yang satu dengan kontrol volume yang lain. Nah, di sini kita asumsikan bahwa ada gitu ya, terjadi fenomena axial mixing ya. Dan di sini axial mixing yang terjadi gitu ya pada packed bed atau fixed bed ini disebabkan oleh difusi molekular ya, difusi molekular ini ya, yang terjadi akibat adanya perbedaan konsentrasi ya, atau adanya gradien konsentrasi, sehingga ini bisa menyebabkan adanya difusi molekuler ya. Dan di sini adanya mixing effect ini gitu ya, itu akan mengurangi gitu ya konsentrasi dan juga temperatur gradien ya yang ada. Dan di sini kita menggabungkan gitu ya mixing effect gitu ya ke dalam packed bed model atau fixed bed model yang telah kita pelajari. Ini model yang paling populer gitu ya untuk mengasumsikan adanya mixing tersebut gitu ya, yang kita sebut dengan model berdasarkan hukum Fick ya. Jadi mungkin kita sudah mengenal hukum Fick melalui peristiwa perpindahannya, kuliah peristiwa perpindahan. Jadi biasanya hukum Fick kita gunakan untuk merepresentasikan perpindahan massa ya, atau mass transfer akibat adanya perbedaan konsentrasi. Jadi di sini kita lihat model dispersif ya, axial dispersive flux kita tuliskan dalam bentuk persamaan dA sama dengan minus d EA. Jadi di sini koefisien dispersi gitu ya untuk axial flow, jadi minus d EA kali C dikalikan d YA per dz ya. Jadi ini C itu konsentrasi total, yaitu YA merupakan fraksi mol dari komponen A ya pada sistem kita ini. Dan perhatikan dispersi dari persamaan dispersi model ini ya pada aksial ini ya, untuk pindahan massa ini kita lihat bentuknya mirip dengan persamaan panas ya, persamaan panas yang mengikuti hukum Fourier ya. Jadi untuk dispersive heat flux untuk hukum Fourier itu diberikan oleh persamaan Q sama dengan minus K kali dt per dz ya. Dan kita lihat gitu ya, ini persamaannya kita bisa analogikan. Jadi kalau pada perpindahan massa yang menjadi driving force itu perbedaan konsentrasi ya, sedangkan kalau pada perpindahan kalor atau perpindahan panas yang menjadi driving force yaitu temperatur. Dan di sini ada juga konstanta ya yang proporsional dengan yang memproporsionalkan flux massa dengan gradien konsentrasi ya. Kalau di persamaan pindahan massa ini ya, transfer massa, kita punya koefisien dispersi ya, sedangkan kalau di sini koefisien perpindahan panas kalau di persamaan kalor. Di sini kita asumsikan pertama pseudo homogeneous axial dispersion model ya. Jadi kita gabungkan ya bersama satu dimensi dispersi model ini, kita tambahkan ke suku yang persamaan pseudo homogeneous yang tanpa dispersi ya. Jadi sekarang kita bisa tambahkan, kita modifikasi. Jadi mol balance ini kita turunkan dengan kontrol volume seperti biasanya. Dan untuk single reaction kita akan dapatkan d per dz sama dengan ini suku dari dispersinya ya. Jadi d per dz kurung dA kali C kali dYA per dz kurangi CVS do gamma do YA per dz kurang
eta minus Ra kali rho B ya. Jadi di sini kita untuk menggunakan persamaan ini sangat kita memerlukan nilai dari axial dispersion coefficient ya. Dan ini tidak tergantung tidak pada jenis komponen yang terlibat ya. Jadi kalau misalkan itu terdispersi, artinya terdispersi pada kondisi atau pada rate yang sama ya. Dan ini kita bisa tuliskan artinya mole balance itu dapat tuliskan untuk satu komponen yang bereaksi gitu ya. Dan mole yang lain itu dievaluasi melalui stoichiometrinya. Untuk multiple reaction gitu ya, setidaknya ada satu mole balance gitu ya, yang dituliskan untuk setiap independent reaction yang kita temukan itu yang ada dalam sistem tersebut. Nah, ini untuk energy balance gitu ya, kita juga tambahkan axial conduction term gitu ya, ke PFR model. Jadi menggunakan teknik yang sudah umum. Jadi energi balance itu kita bisa tuliskan untuk kasus adiabatic reactor untuk single reaction saya bisa tuliskan sebagai berikut ya, D per dz kali Ka efektif ya, Ka konstan ini sembilan panas dz per dz kurang Vs kali rho F kali Cp dt per dz kurang delta Hr kali eta kali minus Ra kali rho B. Dan untuk non adiabatic reactor kita tambahkan suku perpindahan panas ya, yang di suku terakhir ini. Ini boundary condition ya untuk model axial dispersion model satu dimensi. Karena untuk misalkan persamaan misal di atas, berarti itu sudah order 2 ya. Kalau order 2 berarti kita akan butuhkan selain kondisi awal juga kondisi batas ya. Jadi ini kondisi batas yang kita spesifikkan. Jadi ini yang pertama ini kondisi awal pada z sama dengan 0 yang mewakili pada perpindahan panasnya. Lalu ini pada z sama dengan L itu tidak ada gradien konsentrasi maupun untuk untuk fraksi mol untuk temperatur. Jadi gamma A per dz sama dengan dz per z sama dengan 0 pada z sama dengan L. Terus kita tinjau selanjutnya kalau misalkan untuk heterogeneous axial dispersion model. Jadi ini akan kita dapatkan kasus yang lebih kompleks ya, karena pada kasus heterogen berarti kita pisah per fasa, dan pada fasa tersebut gitu ya, pada tiap fasa yang berbeda kita tambahkan suku axial dispersion model di setiap fasa ya. Dan untuk mole balance dispersi itu hanya kita temukan pada fasa yang fluida ya, bukan hanya pada fasa katalis, Tapi untuk energy balance ya, untuk setiap fasa itu kita harus perhitungkan juga axial dispersion model ya, untuk fasa padatan dan juga untuk fasa fluid ya, atau fasa gas atau fasa larutannya. Dan di sini mole balance equation untuk fluid phase ini kita bisa tuliskan sebagai berikut. Jadi untuk fluid phase nya d per dz dari dEA kali Cf kali d YAF per dz kurang Cf kali Vs kali dYAF per dz kurangi dengan ini ya, suku perpindahan masanya. Dan ini koefisien dispersi ini ya, di kasus heterogen ini sama dengan yang kasus pseudo homogen karena tidak ada difusi massa di fasa padatan. Dan di fasa padatan ini gitu ya, ini bisa dituliskan sama seperti yang PFR model ya, kita bisa tuliskan persamaan 10-114 ya, setelah kita bahas sebelumnya. Dan untuk energy balance gitu ya, untuk kasus adanya dispersion model ini kita tuliskan pertama di fluid phase sebagai berikut. Jadi ini suku akibat axial dispersion model ya, dan ini suku yang lain sama seperti suku sebelumnya. Dan ini di fluid phase energy balance untuk adiabatic reactor kita bisa dapatkan sebagai berikut. Dan di atas itu untuk kasus yang adiabatic, dan untuk kasus non adiabatic berarti ada pertukaran panas dengan lingkungan. Kita harus tambahkan suku perpindahan panasnya sebagai berikut. Dan ini energy balance di fasa solid ya, fasa solid. Jadi ini kita tambahkan juga suku yang terkait dengan dispersi, yaitu di sini ada d per dz Ka
A KAS kali DTS per DZ kurangi dengan minus delta HR kali eta kali minus RA kali rho B dikurangi HF pada kali AM kali TS kurang TF. Dan ini boundary condition yang kita definisikan ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial di atas ya. Misalnya kita bisa, ini merupakan persamaan diferensial dalam Z, jadi kita harus definisikan kondisi awal atau kondisi batasnya ya untuk mensolve persamaan diferensial yang diberikan.